Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak Ibu kelas 10, kemarin sudah kita ngebahas kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan hari ini kita ngebahas tentang konsumsi ya. Untuk submaterinya kita akan ngebahas tentang materi apa itu pengertian konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan konsumsi ya. Selanjutnya ada perilaku konsumsi, ada hukum Gaussian 1, hukum Gaussian 2, dan difference curve dan budget line atau kurva kesamaan dan kurva garis anggaran. Ya, kembali bersama saya Ibu Aini. Di sini kita bisa melihat berbagai kegiatan konsumsi ya. Dari mulai ada makan ya, banyak pilihan-pilihan yang harus dikonsumsi, pakai baju, itu merupakan kegiatan konsumsi. Kita lanjut. Nah, kita bisa melihat di sini ada gambar orang makan. Ya, pertama piringnya penuh dengan Indomie, ya, dia lagi makan hingga akhirnya habis. Oke. Ya, awalnya penuh Indominya, terakhir rupanya habis. Ya, piringnya kosong. Selanjutnya full baterainya. Dipakai habis. Nah, jika anak-anak Ibu lihat ini, maka ini adalah merupakan kegiatan konsumsi. Maka apa itu kegiatan konsumsi? Ya, jika kita melihat ini bahwa ada kegiatan menghabiskan. Ya, awalnya penuh, kosong piringnya, awalnya full, habis baterainya. Ya, maka kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna atau manfaat dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang produsen. Ya, ini menghabiskan manfaatnya, menghabiskan nilai guna. Ya. Untuk apa dihabiskan? Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri ya. Kebutuhan manusia ada kebutuhan fisik dan rohani. Paham ya? Mengenai pengertian konsumsi. Selanjutnya, apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang konsumen ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Maka apa-apa saja yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Apa-apa saja yang mempengaruhi kamu makan, apa-apa saja yang mempengaruhi kamu melakukan kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Ya, yang pertama pendapatan. Ya, pendapatan, penghasilan, uang yang dimiliki. Maka semakin banyak pendapatan masyarakat, semakin banyak pendapatan yang dimiliki oleh seorang konsumen, maka semakin tinggilah banyaknya barang yang dikonsumsinya. Ya. Bayangkan contohnya kamu punya uang 5.000, kamu cuma bisa beli 1 porsi Indomie. Ya, jika kamu punya uang 10.000, maka konsumsi kamu akan semakin tinggi, semakin banyak. Bisa jadi kamu bisa memperoleh tambahan Indomie plus teh manis dingin. Ya, jadi pendapatan mempengaruhi. Yang kedua, harga. Ya, harga barang atau jasa yang kita konsumsi. Kalau harganya semakin mahal, ingat, kalau harganya semakin tinggi, maka semakin rendahlah tingkat konsumsi masyarakat atau konsumen. Sebaliknya, kalau harganya murah, turun, maka semakin tinggi konsumsinya. Ayo ilustrasikan. Kalau kamu cuma punya uang 5.000, ya, harga 1 Indomie itu 1 porsinya 5.000. Berarti kamu cuma bisa membeli 1 porsi Indomie dengan uang 5.000. Coba kalau harga porsi Indomie turun ya, jadi di 2.500 misalnya 1 porsi, maka dengan uang 5.000 itu kamu bisa mendapatkan 2 porsi, semakin banyak yang bisa kamu konsumsi. Ya, maka semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin kecil tingkat konsumsinya. Sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa, maka semakin besar tingkat konsumsinya. Selanjutnya,
Ya, tingkat pendidikan. Ini tingkat pendidikan mempengaruhi juga pendapatan. Ya, seorang yang berpendidikan tinggi misalnya sampai tingkat SMA atau tingkat perguruan tinggi, maka tingkat konsumsinya semakin tinggi. Kenapa seperti itu? Biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka dia akan dapat memperoleh pendapatan lebih besar. Nah, jadi kalau dia punya tingkat pendidikannya tinggi, pendapatan besar, maka banyaknya barang yang dikonsumsinya juga semakin tinggi. Oke, itu kalau berhubungan dengan pendapatan. Kita contohkan, kamu SMA, ya, kebutuhan kamu anak SMA itu cuma apa? Paling ya paket, beli bukunya nggak terlalu mahal, baju sekolah, ya. Bayangkan kalau kamu yang mempunyai tingkat pendidikan sudah kuliah misalnya, pasti kebutuhannya atau konsumsinya semakin tinggi. Ya, mulai lagi penelitian, biaya untuk ngeprint makalah, jadi lebih besar konsumsinya. Ya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggilah tingkat konsumsinya. Yang keempat ada jumlah keluarga, ya. Jadi misalnya dalam satu keluarga yang berisi cuma 3 orang, ada ayah, ibu dan anak, pasti lebih sedikit konsumsinya dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada 5 orang di rumah itu. Nah, contohnya beras, ya. Kalau dia cuma 3 orang di dalam satu keluarga, maka cukuplah cuma 1 kilo dalam 2 hari. Ya, 1 kilo untuk 2 hari. Tapi kalau misalnya jumlah keluarganya ada 5 misalnya, 1 kilo itu cuma 1 hari. Maka kalau 2 hari, 2 kilo. Semakin banyak jumlah keluarga, maka semakin banyak tingkat konsumsinya, semakin tinggi tingkat konsumsinya. Yang keempat ada jenis kelamin. Di sini menjelaskan bahwa kebutuhan atau barang yang dikonsumsi oleh perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, biasanya kalau perempuan kebutuhannya mengkonsumsi apa? Kosmetik, hijab, ya kalau kita yang muslimah, apalagi tas, baju, sepatu, ya. Tapi kalau misalnya yang laki-laki misalnya dia lebih kepada suka yang elektronik, beli handphone, beli kamera, seperti itu, beli sepeda. Nah, jadi jumlah banyaknya yang dikonsumsi itu berbeda laki-laki dan perempuan, dan jenisnya juga berbeda, ya. Selanjutnya selera. Nah, misalnya semakin lagi pengen kamu lagi pengen masak bakso, ya, saya contohkan, ya. Kamu lagi pengen bakso, maka semakin kamu selera dengan bakso itu, enak kamu rasa bakso itu, pasti kamu nambah jadi 2 porsi. Nah, itu selera, ya. Semakin tinggi kamu lagi selera, lagi butuh, kamu tingkat konsumsinya maka akan semakin tinggi. Tapi kalau kamu lagi nggak selera, misalnya lagi sakit, ya, mual-mual, kalau makan tuh muntah segala macam, nggak kepengen makan apa-apa, maka tingkat konsumsinya juga semakin rendah. Ya, easy, ya. Selanjutnya yang terakhir ada adat istiadat. Ya, konsumsi setiap adat istiadat atau kebutuhan barang dan jasa dari satu adat ke adat lainnya berbeda. Nah, misalnya kalau dalam sebuah pesta pernikahan, kalau saya orang Mandailing, kalau nikah itu kami butuh pakaian adatnya itu harus pakai, kalau yang perempuan pakai apa sih mahkotanya itu, ya, sunting, ya, sunting yang tinggi itu. Tapi kalau misalnya kamu orang Jawa, ya, pesta adat orang Jawa, perempuannya nggak perlu pakai itu, cukup di sininya aja dilukis. Nah, jadi kebutuhannya berbeda, konsumsinya juga berbeda, ya, itu dia. Paham? Oke. Selanjutnya, nah, kita kemarin ada ngebahas tentang perilaku produksi atau perilaku produsen. Ayo, masih ingat? Ya, di perilaku produsen kita punya namanya ISO Quant sama ISO Cost. Ya, jumlah produksi sama dan bagaimana biayanya itu, anggaran kita untuk ngebeli bahan-bahan atau foto-foto produksi. Ya, tapi kalau di sini perilaku konsumen kita bagi menjadi 2. Ya, pertama ada pendekatan kardinal atau pendekatan nilai guna. Yang kedua ada pendekatan ordinal. Ingat,
perilaku konsumen kita bagi menjadi dua pendekatan untuk menganalisis bagaimana seorang konsumen itu mengkonsumsi atau menghabiskan barang dan jasa. Itu dia perilaku konsumen. Di pendekatan kardinal atau nilai guna, nah, atau misalnya gini, kalau soalnya sering pendekatan kardinal itu pendekatan yang melihat kuantitas. Nah, jadi pendekatan yang menilai manfaat yang diberikan oleh barang dan jasa dilihat dari jumlah barang yang dikonsumsi. Artinya gimana? Ya, semakin banyak barang yang kamu konsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumennya itu. Nah, jadi misalnya gini, kalau kamu lagi haus, kamu minum 1 gelas, oke, nggak terlalu dapat melegakan, menghilangkan rasa haus. Ya, jadi kalau kamu konsumsi 2 gelas, baru mulai hilang. Nah, gitu ya. Jadi semakin banyak di kardinal ini, semakin banyak jumlah barang yang kamu konsumsi, maka semakin besarlah nilai kemanfaatan atau kepuasan yang diperoleh oleh seorang konsumen. Nah, yang ketiga juga, karena dia kuantitas, semakin mahal barang yang dikonsumsi, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh. Misalnya, pastilah ya, kalau misalnya kamu pakai jam yang harga 25 dengan jam harga 300.000, ya pasti kepuasan kamu memakainya juga berbeda, ya kan? Nah, misalnya 25.000 itu kayak jam saya ini 25.000 cuma bisa berlaku 1 minggu misalnya. Yang 300.000 bisa sampai 1 tahun, pasti kepuasannya lebih tinggi. Dilihat dari harga barang dan jasa. Oke? Misalnya juga kalau jasa apa? Jasa penginapan atau hotel. Kalau hotelnya semakin mahal, maka jasa yang diberikan, pelayanan yang diberikan juga lebih maksimal. Kamu juga lebih puas. Nah, daripada yang misalnya yang hotelnya biasa aja kayak gitu ya. Jadi karena dia kuantitas, dia melihat jumlah barang yang dikonsumsi dan harganya. Nah, di pendekatan kardinal ini kita akan mengenal 2 hukum, ya. Ada namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Di hukum Gosen 1, ya kita akan mengenal istilah the law of diminishing return. Seperti saya katakan tadi, ya kalau di kardinal kita melihat dari banyaknya jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, hukum ini adalah yakni jika pemenuhan satu jenis, ingat satu jenis barang, ya, jika kita mengkonsumsinya secara terus-menerus, maka akan meningkatkan kepuasan. Tetapi, ya mula-mula kepuasannya tinggi, kenikmatannya tinggi, ya. Namun semakin lama kenikmatan itu semakin turun sampai akhirnya mendapati batas jenuh. The law hukum diminishing return, menurun dia. Jadi kalau misalnya saya gambarkan kurva kayak gunung, awalnya naik tingkat konsumsinya, lama-lama turun. Nah, ya, ingat saya contohkan misalnya kita lagi haus, ya habis olahraga butuh minum, kita minum 1 gelas kurang puas. Kita minum 2 gelas masih kurang, minum 3 gelas pas. Kalau kita minum ke 4 gelas lagi, maka mulai apa? Gak puas lagi kan? Padahal semakin banyak nih, tapi gak puas lagi. Gembung perut, sampai muntah. Misalnya tambah lagi 5 gelas, banyak, tapi sudah kenikmatannya semakin menurun kepuasannya, kemanfaatannya. Itu hukum Gosen 1. Ya. Lama-lama kalau makin banyak yang dikonsumsi naik, ya kenikmatannya lama-lama turun. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada jumlah gelas yang dikonsumsi. Pertama ada 0, ada jumlah gelas yang 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Ya, misalnya nilai total gunanya kalau cuma 1 gelas kita nilaikan dengan 30. Nah, berapa marginal atau nilai guna marginal? Apa ini marginal? Seperti kemarin marginal ada penambahan. Ya, berapa penambahannya? Penambahan nilai guna. Jadi, misalnya dari 0 tidak ada minum, ya, kita minum 1 gelas. Awalnya nilai gunanya 0 menjadi nilai gunanya 30. Maka marginalnya berapa? 30. 30 dikurang 0 hasilnya 30. Kita tambah lagi gelasnya menjadi 2. Nah,
Ternyata kalau jadi 2 makin meningkat nilai guna dari kenikmatannya, kita nilaikan dengan 50. Nah, maka nilai marginalnya berapa? Ya, nilai guna marginalnya ada 20, penambahan manfaat ya. Dari 30 ke 50 ada 20. Oke. Kita tambah lagi menjadi 3 gelas. Nilai total manfaatnya 65. Berapa penambahan manfaatnya dengan menambah gelas ini? Berapa nambah manfaatnya itu maksudnya? Berarti 65 dikurang 50 sama dengan 15. Oke. Di gelas yang keempat, tambah lagi gelas keempat, ternyata tidak menambah nilai guna, pas dia cuma 65. Ya, dari 65 di 3 gelas, di 4 gelas juga 65 aja. Nah, maka nilai guna marginalnya 0. Disinilah dia titik puncaknya, titik jenuhnya. Nah, tapi kalau tambah lagi, ya ditambah lagi jadi 5 gelas, nilai gunanya maka malah menjadi menurun. Ya, jadi 65 jadi 55. Marginalnya jadi minus 10. Oke, ditambah lagi 6 gelas. Makin menurun lagi sampai endok ya kan. Kalau minum itu sampai gembung, udah nggak berpengaruh lagi, nggak nikmat lagi ya. Cuma 35 manfaatnya. Ya, nilai marginalnya itu minus 20. 35 dikurang 55 minus 20. Ya, dari sini kita lihat inilah hukumnya itu. Hukum Gosen 1. Ini kurvanya. Nah, ya. Pertama gelasnya 0, ketika gelasnya 1, maka 30 nilai gunanya. Mana titik 30 ini? Oke, kita tentukan ya, pertemukan dia dari 0 ya, pertemukan dia. Oke. Di gelas yang kedua, berapa nilai gunanya? 50. Ini 50. Nah, ya, ini 50. Di gelas yang ketiga 65. Ini gelas ketiga, bukan gelas ketiga. Ini 3 gelas. Nah, jumlah gelasnya 3, bukan gelas ketiga, jumlah gelasnya 3. Ya. Nilai gunanya naik jadi 65 di sini. Ya. Kita tambah menjadi 4 gelas. 4 gelas rupanya cukup 65 juga. Inilah dia titik jenuhnya, sampai batas jenuh, titik puncak maksimalnya. Oke, tambah jadi 5 gelas, rupanya menurun. Ini 5 gelas. Nah, cuma 55. Tambah lagi 6 gelas di sini, ya, dia cuma 35. Maka kalau garis-garis ini kita temukan dari titik 0 ke 30, ke 50, 65, 65, turun lagi. Tengok, awalnya naik, lama-lama titik puncak, titik jenuhnya turun, lama-lama menurun. Ya, paham ya? Oke, itulah disebut dengan hukum Gosen 1, the law of diminishing return. Nah, gambar yang kedua ini menunjukkan kurvanya. Awalnya kurvanya ini. Dari kurva guna marginalnya. Ya, lihat awalnya 30, 20 nih, 30 ya kan marginalnya. Ditambah lagi rupanya makin menurun jadi 20, ditambah lagi marginalnya berkurang jadi 10, 15 ya. Selanjutnya 0, ini 0. Maka di sini 0. Nah, kan di gelas yang keempat atau 4 gelas. Nah, kita tambah jadi 5 gelas minus 10. Tambah jadi 6 gelas minus 20. Maka kita tarik garisnya, dia menurun sampai ke nilai negatif. Itu dia hukum Gosen 1. Makanya dari melihat ini kita mengkonsumsi ya seperti hadis lah ya. Makan sebelum lapar, sudahi sebelum kenyang. Karena kalau semakin kenyang, sangat kenyang, nilai manfaatnya nggak ada lagi, malah minus. Oke anak ibu. Nah itu hukum Gosen 1. Di hukum Gosen 2 ya, kalau di hukum Gosen 1 cuma satu jenis barang, di hukum Gosen 2 kita ada lebih ya. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa. Sedemikian rupa maksudnya gimana? Dengan jumlah barang yang lebih dari 1 dan harga barang itu berbeda-beda. Dengan pendapatan yang tertentu ya. Sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama.
Maksudnya gini, saya mengkonsumsi ada bakso, ada pakaian, ada nonton film, ya. Bakso, pakai baju, nonton film. 3 barang, ya harganya berbeda-beda. Ya, bagaimana saya mengkonsumsi ketiga barang ini sedemikian rupa, ya, agar mencapai nilai guna marginal itu sama ketiga barangnya. Maka setelah saya analisis, biar sama manfaatnya itu, saya cukup bisa mengkonsumsi 2 piring bakso, 1 pakaian, dan 1 kali nonton. Nah, itu dia kalau hukum Gaussian 2, ya. Contohnya gini. Ketika kita seharian berpuasa, maka akan merasakan lapar dan haus. Maka saat berbuka nanti kita akan butuh makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita membeli makanan dan minuman sampai batas kekenyangan. Ya, ini sedemikian rupa. Sampai sama dia manfaatnya 2 barang makanan dan minuman. Ya, seandainya uang dari sisa pembelian makanan dan minuman tadi, jadi kita ada punya 10.000, ya, habis puasa punya uang 10.000, kita beli kue, beli minuman, masih sisa 5.000, ya. Seandainya uang dari sisa pembelian makanan dan minuman tadi masih ada, maka konsumen atau dia akan menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, itu dia hukum Gaussian 1. Jadi kalau misalnya artinya gini, konsumen itu, masyarakat itu kalau nggak habis uangnya ya terus konsumsi gitu. Ya, itu hukum Gaussian 1. Sampai kenyang, sampai puas, sampai sama manfaatnya diperolehnya dari ketiga barang yang dikonsumsi atau lebih. Itu hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 2. Paham ya? Di hukum Gaussian, di pendekatan kardinal kita ada 2, ya. Kardinal itu dari kuantitas, ya, jumlah barang yang dikonsumsi dan harga. Nah, di kardinal ada 2 hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 1 dia cuma 1 barang, ya. Ingat ada hukumnya the law of diminishing return. Hukum Gaussian 2, hukum yang ada 2 barang. Bagaimana mengkombinasikan sedemikian rupa untuk barang dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh kepuasan, ya, yang sama. Oke. Selanjutnya ada pendekatan ordinal, ya, atau pendekatan ini bukan pendekatan nilai guna, ya. Nanti saya hapus, ya. Pendekatan ordinal ini pendekatan secara kualitatif. Tadi kardinal kuantitatif jumlah, kalau ordinal kualitatif sifat selera. Nah, ini kita membandingkan barang 1 dengan barang 2. Kepuasan itu kita bandingkan. Nah, macam gini, kepuasan barang jasa itu kalau di ordinal itu kita bandingkan antara barang 1 dan barang 2 gitu, ya. Kita ambil contoh. Nih banyak nih makanan yang harus dipilihnya. Nah, di pendekatan ordinal manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang, ya, tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur. Nggak dapat diukur dengan satuan harga, dengan satuan jumlah, itu dia. Kalau tadi kan bisa dengan satuan harga, dengan banyaknya jumlah, tapi kalau di ordinal nggak dapat diukur, tetapi hanya dapat dibandingkan atau kualitatif. Sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepedihan seseorang, kita bisa menilai kepuasan memperoleh gini. Contohnya gini, maksudnya gimana? Kita bisa menilai puasnya makan bakso, ya, kalau kita juga makan sate. Nah, harus ada pembandingannya gitu. Ternyata kalau bakso aku makan, kepuasanku misalnya saya nilai dengan 10. Kenapa? Oke, ini ya. Gini, saya lebih puas makan sate daripada makan bakso dari segi kekenyangan misalnya. Kalau makan bakso, saya kasih kepuasan saya 10, tapi kalau makan sate cuma 5 gitu. Jadi harus ada pembandingnya. Kalau di ordinal, ya, puas tidak puas, selera ini dilihat dari kita selera masyarakatnya, konsumennya. Oke. Nah,
di kardinal ada dua juga, ada namanya kurva kepuasan sama atau indifference curve, ya, IC. Oke. Nah, kurva yang menggambarkan berbagai gabungan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi akan menghasilkan kepuasan yang sama. Berdasarkan cita rasa, menggambarkan berbagai gabungan barang-barang. Ingat, itu sering tuh masuk soal ya. Kurva indifferent curve adalah kurva yang menggambarkan apa? Ingat, kalau indifferent curve menggambarkan dua barang yang mau dikonsumsi, ya. Kedua ini menghasilkan kepuasan yang sama pada seorang konsumen. Contohnya, nih, ya. Kita nggak bisa ngukur ini makan pakai baju sama baca buku itu lebih tinggi, enggak. Tapi gini dia di ordinal. Di kombinasi yang pertama, ya, memiliki 20 pakaian, ya, dan memakai atau membaca 4 buku, memiliki kepuasan yang sama. Bu, angkanya dari mana? Angkanya dibuat sendiri oleh seorang konsumen, kan berdasarkan cita rasa. Artinya berbeda-beda setiap orang. Bisa aja misalnya ini kamu, ya. Tapi kalau saya lebih, misalnya di sini saya 30. Saya lebih suka beli pakaian daripada baca buku misalnya. Nah, itu kualitatif berbeda, ya. Dengan menggunakan 20 pakaian dan 4 buku memiliki kepuasan yang sama. Oke, gabungan B, ya, dengan kepuasan yang sama, ya. Kalau saya mau menaikkan jumlah bukunya dari 4 menjadi 8, maka saya harus menurunkan jumlah pakaian dari 20 ke 10. Ingat, itu teori apa kemarin? Disebut apa? Ya, opportunity cost, ya. Artinya kalau kita mau nambah satu barang harus menurunkan jumlah barang yang satunya supaya mendapatkan kepuasan yang sama. Maka pengganti marginal, ya, penggantinya ini kan tadi 4 ke 8, 20 ke 10 berapa? Lihat. 20 kurang 10, 10 kenaikan penurunannya. Jadi dari 8 ke 4 kenaikannya penggantinya, ya. Menurunkan 10 baju untuk menggantikan 4 buku, menambah 4 buku itu maksudnya pengganti. Maka pengganti marginalnya berapa? 10 dibagi 4, 2,5 marginal penggantinya, ya. Di gabungan yang ketiga, saya mau menambah buku lagi dari 8 menjadi 10, maka saya harus menurunkan jumlah konsumsi pakaian dari 10 menjadi 8. Ya. Maka pengganti marginalnya berapa? Yuk, dari 10 ke 8 turun 2. Ya, diganti untuk menggantikan jumlah buku, ya, dari 8 ke 10 maka naik berapa? 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Di gabungan D, saya mau terus menaikkan jumlah konsumsi buku dari 10 ke 16, maka kembali lagi harus saya turunkan jumlah konsumsi pakaian dari 8 ke 3. Maka berapa nih? 8 kurang 5, 3, 16 kurang 10, 4. 3 per 4, 0,75. Oke. Yang gabungan E, saya mau menaikkan lagi konsumsi buku 16 ke 20, maka saya harus menurunkan konsumsi pakaian dari 5 ke 1. Ya, 5 bagi 4, 5 kurang 4, 1. 16 kurang 20, 4. 1 bagi 4, 0,25. Maka semakin menurunlah marginal penggantinya dari 2,5, 1, 0,75, 0,25. Ya, dari kombinasi ini dia memiliki kepuasan yang sama. Kita masukkan ke kurva. Nah, ini dia namanya kurva indifference curve. Ya. Lihat, tadi di kombinasi A kalau konsumsi pakaiannya 20,
bukunya cuma bisa 4. Nih. Kalau bukunya mau dinaikkan, pakainya diturunkan ya. Nih 10 ke 8 yang ini. Oke. Kalau misalnya bukunya mau dinaikkan jadi 10, maka pakainya diturunkan dari 8 ke 5. Ini dia. 5. Oke, 8 ke 10, 10 ke 8, 5 ke 16. Lihat ya. Oke. Bukunya naik jadi 20, maka pakaiannya diturunkan dari 5 ke 4. Nih dia titiknya. Oke, ini cara menggambarnya ya dari tabel. Maka tinggal kita gabungin aja titik-titiknya. Oke, jadi dia membentuk cembung. Oke ya. Ini kurva indifferent curve. Ini titik 0 atau titik origin. Ya, maka ciri-ciri kurva indiferensi apa? Kemiringannya negatif. Kenapa kemiringan negatif? Karena dilihat dari penggantinya yang semakin lama semakin menurun. Oke. Berarti indifferent curve itu kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Cembung ya. Nah, berbentuk cembung ke arah titik 0. Ini titik 0-nya ini kan mengarah ke titik 0 nih. Ya, mengarah ke titik 0. Ya, nah ciri yang ketiga apa? Semakin jauh KI atau kurva indiferensi ya, ini kurvanya, ini IC, ya IC, indifferent curve, ya dari titik 0, ini titik 0-nya, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Jadi misalnya ada lagi tingkat kepuasan, ini ada IC2, kan semakin jauh dia, IC1, ini IC1, ini IC2. Lebih jauh yang mana? Yang IC2 kan dari titik 0, maka IC2-nya lebih tinggi kepuasannya daripada IC1. Misalnya ada lagi di sini. Ada IC3. Nah, IC3 ya, lebih jauh dari titik 0, maka dengan kepuasan yang ada di kurva IC3 ini semakin tinggi. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi yang pertama ada kurva indifferent di pendekatan ordinal. Yang kedua ada garis anggaran atau budget line. Budget anggaran line garis. Jadi kurva garis anggaran. Kurva yang menggambarkan berbagai gabungan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dengan pertimbangan pendapatannya atau anggarannya. Ya, jadi kalau di budget line itu ada dua barang ya. Kayak tadi ada pakaian dan buku misalnya. Ini ada makanan dan pakaian, tapi ada harga. Nah, disitulah kemampuan membeli masyarakat disesuaikan dengan pendapatan dan harga barang. Oke, misalnya kita punya uang 180.000, kita mau beli makanan dan pakaian. Makanan harganya 10.000, pakaian harganya 25.000. Ya. Kombinasi A, misalnya kita mau dibanyakan dibeli makanan, jadi kita bisa mendapatkan 13 makanan. Kenapa? 13 kali 10, 130.000. Uang kita 180.000. Udah kita belikan untuk pakaian 130. Tinggal berapa uang kita? Tinggal 50.000. Maka pakaiannya 25.000, kita cuma bisa beli 2. Paham? Ya. Jadi kemampuan mengkonsumsi 2 barang ini disesuaikan dengan harga barangnya dan pendapatan. Yang kedua, kombinasi 2. Ya. Saya mau menaikkan pakaian, konsumsi pakaian dari 2 ke 4. Ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi 8 baju. 8 kali 10, 80.000. Berarti sisa uang kita tinggal berapa? Ada 100.000 kan? 180 dikurang 80.000, 100.000. Ya, maka kita uang kita ada 100.000 lagi, kita bagilah. Harganya kan 25.000, berarti bisa dapat 4 baju, 4 pakaian. Ya, di kombinasi yang ketiga, kita mengkonsumsi 108, mau menaikkan lagi konsumsi pakaian.
Nah, berarti kita harus menurunkan konsumsi makanan kayak tadi. Kalau mau menaikkan satu konsumsi barang harus menurunkan jumlah konsumsi barang yang satunya lagi, ya. Kalau saya mau mengkonsumsi 6 ya pakaian, saya cuma bisa mengkonsumsi 3 jenis makanan. Ya 3 kali 10 30.000. Berarti 180 kurang 30.000 berapa? 150.000. 150.000 dibagi harganya satuan pakaian itu 25.000 bisa dapat 6. Paham ya? Yuk kita gambarkan di sini. Ya. Jadi kalau dia 13 kita bisa dapat pakaian 2 di sini ya. Oke. Kalau kita yang yang B makanannya 8 maka pakaiannya 4 nih. Sini. Kalau makanannya 3 pakaiannya 6. Iya. Oke. Nah, lihat perhatikan. Bagaimana perubahan kurva garis anggaran? Nih ya. Jika kurvanya ini berpindah ya ke kanan ya atau ke atas ini, perhatikan ya, maka berarti terjadi kenaikan pendapatan. Ya, jika pendapatan konsumen naik, maka garis anggarannya akan bergeser ke kanan atas. Oke, tapi jika bukan pendapatan yang naik, harganya yang turun, tadi kan berpengaruh dengan pendapatan dan harga. Kalau harganya yang turun, misalnya harga A turun, maka harga A cukup semakin turun harganya semakin banyak barang yang bisa dikonsumsi. Ingat ya, maka kurvanya bergeser ke kanan aja, nggak ke atas. Nah, misalnya di barang X-nya yang naik, maka dia ke sini, ke kanan. Tapi misalnya barang Y-nya yang naik, maka ini ke atas gini. Kalau dua-dua naik, maka kan gini. Misalnya gini, semakin turun gini. Harga turun, barang naik. Harga turun, barang dikonsumsi naik. Harga turun, maka barang dikonsumsi naik ke kurvanya ke kanan. Misalnya harga Y turun, maka banyak konsumsi semakin tinggi kan? Berarti naiklah ke atas. Kalau misalnya harga barang Y dan barang X turun, maka naik sama-sama dia jumlah barang yang dapat dikonsumsi. Kayak gini bentuknya. Oke. Kalau yang ini semakin banyak pendapatan, semakin banyak barang yang bisa dikonsumsi, makanya dia naik. Sebaliknya, ya kalau semakin sedikit konsumsinya, semakin turun ke kiri bawah. Kiri bawah. Oke. Ini dia perubahannya. Nah, terakhir ada keseimbangan konsumen, ya. Jadi keseimbangan konsumen dilihat dari cita rasa dan garis anggarannya, kurva indifferent curve dan budget line. Yaitu ketika, ini tadi ada IC1, IC2, IC3 saya bilang kan. Nah, ya. Misalnya ada ya IC2 di sini, ya. Ketika indifferent curve atau kurva kesamaan, kepuasan sama berpotongan dengan garis anggaran. Ini garis anggaran. Oke, disinilah dia titik keseimbangan konsumen. Sama seperti produksi kemarin, produsen. Ketika isop-1 berpotongan dengan isop-cost, disitulah tingkat keseimbangan produsen. Kalau ini ketika indifferent curve berpotongan dengan budget line. Baik, demikian pembahasan tentang hari ini. Saya tunggu bila ada yang belum paham. Saya tunggu diskusi di grup. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.